Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Angel Hadiwiono dari Pendidikan Bahasa Mandarin Offering B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. A. Pengertian, ragam, dan hukumnya. Pengertian korupsi adalah korupsi secara bahasa berasal dari bahasa Latin corrumper, corruptio, corruptus. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Islam membagi istilah korupsi ke dalam beberapa dimensi, yaitu rishwah atau suap, sarakah atau pencurian, al-ghashishi atau penipuan, dan khianat, pengkhianatan. Korupsi ialah menyalahgunakan atau menggelapkan uang, harta kekayaan umum untuk kepentingan pribadi. Secara istilah, korupsi berarti perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Istilah ini kemudian dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk, atau curang dalam hal keuangan di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Macam-macam korupsi. Yang pertama adalah hulul atau penggelapan. Kata hulul secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Pada mulanya, hulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Kata hulul menurut Al-Rumani berasal dari kata halal yang artinya masuknya air ke dalam sela-sela pohon. Yang kedua adalah rishwah atau suap. Menurut istilah rishwah berasal dari kata rasya yarshu, rishwah yang berarti menyuap atau menyogok. Kata rishwah menurut bahasa dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, ada hadiah atau gratifikasi. Hadiah dalam fikih Islam yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar kerelaan dan tanpa mengharap apapun selain ridho Allah. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu seperti memberi hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat, ada sarikah atau pencurian. Sarikah berasal dari bahasa Arab saraka yasriku yang berarti mencuri. Tindak pencurian merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri atau mengambil uang negara, uang perusahaan, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Yang kelima adalah khianah atau khianat. Khianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, sumpah, atau kesepakatan. Menurut Roghib al-Isfahani, khianat kurang lebih sama artinya dengan nifaq, atau orangnya disebut munafik. Ungkapan khianat juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil hak orang lain. Hukum-hukum dalam korupsi. Dalam hukum Islam, perbuatan korupsi memang tidak dibenarkan. Agama Islam membagi istilah korupsi dalam beberapa poin, yakni rishwa atau suap, sarakah atau pencurian, al-ghashishi atau penipuan, dan pengkhianatan. Ketiga hal tersebut adalah perbuatan tercela dan yang melakukannya akan mendapatkan dosa besar alias hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam surat lainnya yakni Al-Baqarah ayat 188 yang artinya
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Beberapa ulama fikih pun juga sepakat jika menggunakan atau meraih harta dari hasil tindak pidana korupsi, itu sama saja dengan memakan hasil rampasan, judi, dan curian, di mana itu hukumnya adalah haram. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus mencuri atau menggelapkan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian, yaitu senilai dengan 94 gram emas. Hukuman lain bagi koruptor adalah takzir. Mulai dari hukuman yang paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya ke dalam daftar orang-orang yang tercela. Penyitaan harta untuk negara hingga hukuman mati. Hukuman ini disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah uang atau barang yang dikorupsi dan dampaknya bagi masyarakat. B. Motif-motif korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi adalah keserakahan atau greed, kesempatan atau opportunity, kebutuhan atau needs, dan pengungkapan atau expose. Korupsi disebabkan oleh motif internal dan eksternal. Motif internalnya adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal itu antara lain sikap terlalu mencintai harta, adalah melihat dunia sebagai tujuan akhir dan akan berlomba-lomba mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan segala cara. Sikap tamak dan serakah adalah sikap yang tidak pernah puas. Para koruptor umumnya bukan orang-orang yang miskin, tetapi orang-orang yang kaya yang bergelimang harta. Tetapi sikap serakahlah yang menjadikan mereka tidak pernah puas. Sikap hidup konsumtif dan hedonis. Sikap konsumtif adalah sikap berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi harta tanpa peduli pada orang lain. Sementara hedonis adalah sikap yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Pemahaman agama yang dangkal. Sesungguhnya, sholat adalah salah satu ajaran Islam yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji seperti korupsi. Namun kenyataannya, banyak orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, bahkan haji, dan tetap melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan pelaksanaan ibadah itu tidak sesuai dengan kajian-kajian Islam dan kurang mendalami makna yang terkandung dalam ibadah itu. Hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah hal yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kejujuran mampu menjadi benteng seseorang untuk menghindari perbuatan buruk seperti korupsi. Akan tetapi, nilai kejujuran tersebut telah hilang karena adanya tindak kriminal korupsi ini. Motif eksternal. Motif eksternal itu diantara lain adalah adanya kesempatan dan sistem yang rapuh, kurangnya pengawasan yang melekat dari atasan, atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi adalah salah satu sebab seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, faktor budaya. Dalam budaya kita, seseorang akan dianggap bodoh apabila dia memiliki jabatan penting tapi tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan resminya. Akibatnya, ia dipaksa untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah faktor kebiasaan dan kebersamaan. Korupsi telah menjadi kebiasaan yang tidak dipermasalahkan lagi. Akhirnya terjadilah pembiasaan terhadap perbuatan yang salah, padahal seharusnya kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa tetapi salah. Penegakan hukum yang lemah. Kenyataan bahwa tidak adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi, padahal hukuman terhadap mereka telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
C. Bahaya korupsi bagi kehidupan. Terhadap individu, jika budaya korupsi sudah ada pada seseorang atau pada diri seseorang, maka orang tersebut berusaha menghancurkan dirinya. Hal ini dikarenakan orang yang memakan harta hasil korupsi sama dengan orang yang memakan harta haram. Terhadap kehidupan generasi muda, bahaya korupsi dalam jangka panjang adalah generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa atau bahkan budaya mereka, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur. Terhadap kehidupan bermasyarakat, korupsi juga membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada nilai utama atau kemuliaan lagi dalam masyarakat. Terhadap sistem politik, kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat itu sendiri. Terhadap sistem birokrasi administrasi, jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Terhadap sistem perekonomian, jika sebuah proyek ekonomi dilakukan dengan korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai. D. Upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Perilaku negatif seperti mencontek, plagiasi, dan titip absen merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Proses pembentukan perilaku jujur bisa dilakukan melalui dua hal berikut, yaitu pertama, proses pembiasaan, yaitu dengan membiasakan diri untuk berperilaku jujur dan membiasakan diri untuk menjalani proses dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang kedua, proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik atau dosen juga memberikan teladan yang baik dengan berperilaku jujur. Memegang teguh amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada orang yang berhak memilikinya. Terdapat 3 macam amanah, yaitu 1. Amanah manusia terhadap Tuhan. 2. Amanah manusia kepada orang lain. 3. Amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi tentang materi korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.